time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pemikiran filsafat Islam yang bernama Al-Kindi. Nama aslinya yaitu Abu Yusuf Yaqub Ishaq bin Sabbah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi, atau seringkali disebut dengan Al-Kindus. Nama Al-Kindus dinisbatkan kepada salah satu kota suku Arab, yaitu suku Kindah. Al-Kindi lahir di Kufah pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Ayahnya bernama Ibnu Sabbah yang pernah menjabat sebagai gubernur pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan Harun al-Rashid. Al-Kindi merupakan seorang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu, sehingga ia ahli dalam bidang astronomi, musisi, optik, kimia, dan kedokteran. Al-Kindi juga dikenal dengan kemampuannya dalam menerjemahkan dan mengoreksi karya-karya ilmiah bahasa Yunani, serta menulis berbagai risalah dalam berbagai disiplin ilmu. Adapun karya Al-Kindi kurang lebih 270 karya. Akan tetapi saya akan menyebutkan 5 saja karya Al-Kindi. Yang pertama yaitu Kitab Al-Kindi ila al-Muttasim billah al-Falsafat al-Ula, atau tentang filsafat pertama. Yang kedua yaitu Kitab Al-Falsafah al-Dakhilat wa al-Masail al-Mantiqiyah wa Mafaqah Tabi'iyah, atau tentang filsafat yang diperkenalkan dan masalah-masalah logika dan nuskil serta metafisikanya. Yang ketiga yaitu Kitab fi annahu la tanalu al-falsafat ila al-riyadiyah, tentang filsafat tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan dan ilmu matematika. Yang keempat yaitu Kitab Fiqh Aristoteles al-Maqulat, atau tentang maksud-maksud dari Aristoteles dalam kategorinya. Yang kelima yaitu Kitab Bimaiyah al-Il wa Aqsamihi, tentang ilmu pengetahuan dan klasifikasinya. Selanjutnya itu pokok pemikiran Al-Kindi, yaitu bahwa filsafat dan agama tidak saling bertentangan, akan tetapi ia berpendapat bahwa filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Secara fungsional, filsafat yaitu meneladani perbuatan Tuhan dan pengetahuan manusia terhadap dirinya, dan cinta kematian. Pengetahuan menurut Al-Kindi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengetahuan indrawi, pengetahuan yang diperoleh secara langsung ketika seseorang mengamati objek material. Yang kedua yaitu pengetahuan rasional, pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan jalan akal yang bersifat universal. Yang ketiga yaitu pengetahuan isyraki, pengetahuan yang berasal dari wahyu, tanpa upaya dan susah payah, karena untuk memperoleh pengetahuan isyraki didapat dengan kehendak Tuhan semata-mata. Selanjutnya yaitu pemikiran Al-Kindi tentang metafisika. Menurut Al-Kindi, Tuhan adalah wujud yang sempurna dan tidak didahului oleh wujud yang lain. Dalam filsafat Al-Kindi, Tuhan tidak mempunyai hakikat aniyah atau mahiyah. Tidak aniyah karena Tuhan tidak sama dengan benda-benda yang ada di alam ini, karena Tuhan adalah pencipta. Untuk membuktikan adanya Tuhan, Al-Kindi berpijak kepada adanya gerak, keanekaan, dan keteraturan alam ini, sebagaimana argumentasi yang sering dikembangkan oleh filsuf Yunani. Sesuai dengan pendapat Al-Kindi bahwa Tuhan adalah pencipta dan bukan penggerak. Pertama, sebagaimana pendapat Aristoteles, alam bagi Al-Kindi bukan kekal di zaman lampau, tetapi ia mempunyai permulaan, dan alam tercipta dari yang tiada. Bagi Al-Kindi, keterbatasan waktu merupakan petunjuk terhadap bermulanya dunia dalam waktu. Jadi, gerak adalah baharu dan ada permulaannya. Kesimpulannya, gerak dan zaman tidak saling mendahului. Semuanya ada secara bersamaan. Alasan inilah yang menjadikan Al-Kindi berkesimpulan bahwa dunia ini baharu dan ada penciptanya. Selanjutnya itu pemikiran Al-Kindi tentang jiwa. Menurut Al-Kindi, jiwa tidak tersusun, tetapi ia mempunyai arti yang penting, yaitu
sempurna dan mulia. Karena substansi jiwa berasal dari substansi Tuhan. Hubungan jiwa dengan Tuhan sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Sehingga jiwa mempunyai sifat spiritual dan ilahiyah. Maka jiwa itu berbeda dengan tubuh dan bahkan bertentangan dengannya. Karena tubuh mempunyai sifat hawa nafsu dan pemarah. Menurut Al-Kindi, jiwa itu kekal dan tidak bisa hancur bersama hancurnya badan karena substansinya dari Tuhan. Tapi apabila jiwa masih berada dalam badan, maka jiwa tidak menemukan kebahagiaan sejati dan pengetahuan yang sebenarnya. Akan tetapi apabila jiwa yang suci berpisah dengan badan, maka ia akan menemukan pengetahuan yang sejati dan kebenaran yang sebenarnya dan bahkan menemukan alam yang kekal. Beda halnya dengan jiwa yang tidak suci. Ia akan mengembara terlebih dahulu untuk membersihkan dirinya sebelum mencapai alam kekal. Selanjutnya itu pemikiran Al-Kindi tentang akal. Persoalan akal dalam filsafat Al-Kindi dibicarakan bersamaan dengan persoalan jiwa. Karena akal sebagai agen pengetahuan yang mengontrol proses pembentukan pengetahuan melalui bantuan pengalaman inderawi. Al-Kindi memandang bahwa suatu yang rasional adalah sesuatu yang mengeluarkan daya akal dari tempatnya yang potensial lewat rangkaian aktualitas yang dibantu oleh daya-daya perantara. Hal ini juga menunjukkan teori pengetahuan dalam filsafat Al-Kindi. Al-Kindi juga berpendapat bahwa jiwa mempunyai 3 daya. Yang pertama yaitu daya pemarah, daya hawa nafsu, dan daya berpikir. Nah, daya berpikir inilah yang disebut dengan akal. Akal dibagi menjadi 3. Akal yang bersifat potensial, akal yang bersifat aktual, akal yang bersifat aktualitas. Kesimpulannya yaitu Al-Kindi merupakan filsuf pertama Islam yang berupaya memperkenalkan atau mempertemukan ajaran Islam dengan filsafat Yunani. Beliau adalah seorang filsuf Arab. Seorang filsuf, ia lebih mengandalkan pengetahuan akal untuk memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang realitas. Tetapi terkadang pengetahuan akal juga terbatas untuk mencapai pada pengetahuan metafisisnya. Oleh karena itu, Al-Kindi berpendapat bahwa diperlukanlah seorang nabi untuk menjelaskan hal-hal di luar jangkauan yang manusia tidak jangkaui atau yang manusia tidak ketahui yang diperoleh dari wahyu. Dengan demikian, Al-Kindi tidak sependapat dengan ajaran filsuf Yunani dalam hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang diyakininya. Misalnya, mengenai kejadian alam berasal dari ciptaan Tuhan yang semula tiada. Berbeda dengan pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa alam ini tidak diciptakan dan bersifat abadi. Bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu dari segala ilmu, kearifan dari segala kearifan. Filsafat dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trying not to breathe, 1, 2, 3.